Hadirin yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan puisi yang merupakan tanya jawab saya dengan dua orang cucu saya. Mereka mendapat tugas di sekolah membuat makalah. Kemudian mereka bertanya kepada saya dalam bentuk tolong Datuk, saya simbahnya, kakeknya dipanggil Datuk. Tolong Datuk sampaikan itu dalam bentuk angka-angka. Bulan yang lalu saya bacakan ini di simposium juga sini, dan kemudian diganggu oleh orang-orang yang tidak suka. Puisi angka-angka mengenai ideologi lama. Pada suatu hari cucu-cucu saya berkata kepada saya, Datuk, tolong Datuk bercerita kepada kami. Ya, kata adiknya, Datuk tolong Datuk bercerita mengenai apa yang terjadi di dunia, tapi berceritalah dengan angka-angka. Baik. Jadi kamu mendapat tugas menulis makalah di sekolah. Iya. Nah, ada sebuah ideologi itu di Eropa, jauh di sana, itu telah menjagal, membunuh 120 juta manusia di dalam waktu 74 tahun di 76 negara. Nah, terus dicatat. Berapa Datuk? 120 juta manusia dibantai di 76 negara selama 74 tahun. Artinya setiap hari ideologi ini membunuh 4.500 orang. Setiap hari 4.500 orang mati sehari selama 74 tahun di 76 negara. Waduh, Datuk, ini hebat sekali ideologi ini. Kemudian mereka melakukan kudeta, perebutan kekuasaan di 76 negara. Berhasil 28. Mereka kudeta di 76 negara, berhasil 28. Bagaimana dengan di Indonesia, Datuk? Di Indonesia, kalau di negara-negara lain itu Partai Komunis kudeta itu satu kali saja. Di Indonesia mereka melakukannya 3 kali. 3 kali, Datuk. Jadi yang terbanyak di dunia. Iya. Partai Komunis Indonesia melakukan kudeta 3 kali. Di negara-negara lain cuma 1 kali. Cucu saya sibuk menulis catatan. Bagaimana dengan negara-negara lain? Datuk, yang terbanyak itu kok di mana? Di Rusia mereka membunuh 61 juta orang.
Stalin membunuh dari yang 61 itu 43 juta. Negara mana yang lain? Republik Rakyat Cina. Di sana Partai Komunis Cina membunuh 40 juta orang. Oh, jadi di Rusia 61 juta, RRC 40 juta orang. Siapa yang membunuh itu, Datuk? Yang membunuh itu ya bangsanya sendiri. Yang berkuasa, yang menebus kekuasaan itu membunuh bangsanya sendiri, bukan bangsa lain. Oh, jadi orang Rusia membunuh bangsanya sendiri 61 juta. Di RRC membunuh bangsanya sendiri 40 juta. Iya. Bagaimana caranya, Datuk? Itu mereka melakukan itu. Mereka melakukan itu dengan merebut kekuasaan. Karena ideologi ini disimpulkan di dalam sebuah buku namanya Manifesto Komunis, diterbitkan tahun 1848, ditulis oleh dua orang. Siapa namanya, Datuk? Siapa namanya? Yang satu namanya Karl Marx, umurnya 30 tahun. Yang satu namanya Friedrich Engels, umurnya 28 tahun. Oh, jadi umurnya 30 tahun dan 28 tahun. Oh, Datuk, itu kan umur muda kan ya? Iya, umur muda. Mereka itu memang pintar sekali. Mereka pintar sekali dan sampai sekarang buku Manifesto Komunis tidak pernah direvisi. Apa intinya, Datuk? Apa intinya, Datuk? Buku itu, yaitu merebut kekuasaan dengan kekerasan. Tapi dalam pelaksanaannya di banyak negara itu tidak disebut. Yang disebut itu kemakmuran rakyat, sama rata sama rasa, buruh dan tani hidupnya makmur. Itu yang disebutkan. Oh, begitu caranya. Ya. Nah, bagaimana? Jadi di Indonesia lantas bagaimana, Datuk? Di Indonesia kan Datuk tadi sudah ceritakan, mereka 3 kali mencoba merebut kekuasaan. Yang 1 kali berontak terhadap pemerintah Belanda, yang kedua di Madiun. Nah, yang di Madiun itu terjadinya 18 September tahun 48. Pada tanggal 19, kiai-kiai di Takeran, di desa-desa sekitar Madiun, Pamong Praja, tokoh-tokoh masyarakat dibawa ke pinggir kota Madiun. Di sana sudah disiapkan blumbang besar. Apa itu blumbang, Datuk? Blumbang itu kolam besar. Berapa besarnya? Ya kira-kira 10 kali 10 meter. Sudah itu kiai-kiai yang dibawa itu, pamong praja yang dibawa itu, di pinggir blumbang itu disembelih sampai mati. Waduh. Wah, disembelih, Datuk. Iya. Dan besoknya lagi mereka pergi ke 24 kota dan desa di sekitar Madiun. 24. Kejam sekali, Datuk. Mereka itu
Iya. "17 tahun kemudian mereka membuat perebutan kekuasaan lagi, dengan mula-mula membunuh 7 jenderal, berhasil 6. Mereka berbohong mengenai itu. Dikatakan ini pertengkaran antara jenderal-jenderal. Itu bohong besar. Nah, jadi orang di Jawa Timur, rakyatnya kan dulu mengalami, karena mereka mengalami 17 tahun yang lalu itu ada penjagalan di Madiun, kemudian ternyata di belakang ini PKI, mereka memang membantai orang-orang PKI pada waktu itu. Betul, itu memang betul. Berapa jumlahnya, Datuk? Nah, jumlahnya disebut beberapa angka. Peneliti-peneliti membuat penelitian. Itu yang tertinggi itu 400.000. Tapi orang-orang KGB PKI yang zaman sekarang melebih-lebihkan. Angkanya itu disebut 1 juta, 2 juta. Tidak betul itu. Penelitian yang dilakukan secara ilmiah itu 400.000. Dan cucu-cucuku, apa yang terjadi di Madiun itu tidak disebut sama sekali oleh mereka. Pada tahun 65 itu dalam sejarah yang mereka tulis, tiba-tiba umat Islam itu kejam, TNI kejam. Dalam bahasa Pekalongannya itu ujuk-ujuk namanya. Teori ujuk-ujuk. Oh, begitu yang terjadi itu. Nah, tanya cucu saya, tahun berapa partai ini dilarang, Datuk? Tahun 66. Oh, jadi itu sudah 50 tahun yang lalu. Iya, 50 tahun yang lalu. Kita Indonesia termasuk di dunia yang paling cepat membubarkan partai komunis. Ketika partai komunis itu jaya di negara-negara lain, kita dengan gagah berani, dengan risiko membubarkan partai komunis Indonesia. Ya, Datuk. Nah, kesimpulannya, kalau begitu, Datuk, ini ideologi tidak bisa diikuti ya? Tidak bisa, tidak bisa. Kalian jangan ikut ideologi ini. Oh, tidak, Datuk, kami tidak akan ikut ideologi ini. Karena yang Datuk sebutkan pada awal tadi, ideologi ini dalam waktu 74 tahun di 76 negara telah membunuh 120 juta manusia. 120 juta manusia. Hitler dan Mussolini cuma sepertiga itu. Perang dunia di seluruh dunia itu selama abad 20 cuma sepertiga itu. Cuma sepertiga itu. Datuk, bagi kami sulit membayangkan dalam waktu 1 hari selama 74 tahun kok ada ideologi bisa membunuh 4.500 orang. Cucu-cucuku kata saya, bagus, kamu sudah belajar sejarah melalui angka-angka. Kemudian saya usap kepala kedua cucu saya itu. Dan saya mengucap dalam hati saya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ayahanda Taufik Ismail.